Bapak Saaduddi, disilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana setiap pada subuh kita membahas satu ayat Al-Quran demi ayat Al-Quran untuk memahaminya. Kita sudah mendengarkan uraian surah Al-Imran, Al-A'raf ayat 77. Di ayat ini telah diuraikan secara gramatikal. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. Uraian ini disampaikan oleh Buya Rizal di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Maryam Alifatil. Alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama-sama dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu atina bima ta'iduna in kuntum minal mursalin. Sadaqallahu azim. Fa'aqaruna qata wa atau an amri rabbihim. Lalu mereka memotong unta betina dan mereka telah melampaui batas terhadap perintah Tuhan mereka. Wa qalu ya salihu atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa atau ancaman yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang yang diutus Allah. Itulah bentuk kesombongan daripada kaum Nabi Saleh. Mereka memotong unta yang disuruh mereka membiarkannya. Hal itu terjadi karena kesombongan mereka. Mereka mengingkari apa yang diimani oleh orang yang beriman, diungkapkan dari ayat sebelumnya. Maka itu ayat 76 Al-A'raf. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang mengingkari apa yang kalian imani. Al-A'raf 76. Kemudian ayat ini dijelaskan pula dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 29. Panada sohibahum fata'ata wa'aqar. Lalu mereka memanggil teman-teman mereka, kawan-kawan mereka, lalu menangkap unta itu dan menyembelihnya.
Jadi sudahlah banyak cerita unta itu dicemplih dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam surah Hud ayat 65 juga Allah berfirman, fa'aqaru faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Lalu mereka menyembelih unta itu. Maka Nabi Saleh berkata, bersukarialah kamu di semua kamu semua di rumah kamu selama 3 hari. 3 hari ini adalah pembatasan masa mereka bersukaria. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Nah, perbuatan mereka membunuh unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Allah Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman yang membatasi sisa hidup mereka selama 3 hari saja, maka itu sebagai ejekan. Mereka disuruh bersukaria selama 3 hari. Itulah bentuk pelanggaran mereka. Mereka diejek dengan bersenang-senang selama 3 hari. Kemudian apa yang terjadi dalam surah Haqqat ayat 10, Allah berfirman, kena fa'asau rasulah rabbihim fa'ahzahum ahzatar rabiyah. Mereka mendustakan utusan Tuhannya, lalu dia menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Itu akibat daripada mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Rasulnya. Kemudian mereka di ayat 67, ayat surah Hud, wa akhazal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka didatangkanlah suara yang menggeletar. Ia juga menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Jadi setelah 3 hari mereka mendengar suara yang menggeletar, mereka mati di rumah mereka masing-masing. Dalam surah Al-A'raf ayat 78 Allah berfirman, fa akhadzathumul rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Kemudian ayat 79 Al-A'raf, maka di situ diperintahkan kepada Nabi Saleh, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakunil la tuhibbun nasihi. Maka dia Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah atau amanah dari Tuhanku dan aku telah menasihatimu, akan tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat. Al-A'raf 79. Kemudian kembali kepada Al-A'raf 62, Allah berfirman, tugas ini menunjukkan tugas dari para nabi, berarti dikatakan di situ, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu risalah atau amanat dari Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahuinya dari Tuhan, dari Allah yang sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan sudah Al-A'raf 59 Allah berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim. Nah, di situ dikatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaum. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaum. Ayat ini di beberapa ayat dijelaskannya hampir ayat yang sama. Laqad arsalna Nuhan, laqad arsalna nabi-nabi yang lain sampai situ, tapi pesannya sama. Apa? Ya ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah. Sesungguhnya kamu tidak menyembah Allah, seluruhnya kamu, jika kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu ditimpa azab yang besar pada hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-Fatir ayat 9 Allah berfirman,
Wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban panuk pasuknahu ila baladim mayyitim fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nuzur. Allah lah yang mengirimkan bermacam angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Selanjutnya kami arahkan awan itu kepada negeri yang tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi yang mati setelahnya. Demikianlah demikianlah kebangkitan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka janganlah kalian bermain-main dengan ayat-ayat Quran. Itu menjelaskan bahwa itulah kondisi yang dihadapi oleh para rasul menghadapi masyarakatnya, sehingga para penduduk pengikutnya yang ingkar diberikan azab. Itu penjelasan bagi kita, pelajaran bagi kita, bagi yang ingkar terhadap Allah, maka dia akan mengalami yang demikian itu. Demikianlah, terima kasih. Alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita, namun semua kebenaran datang dari Allah, kekeliruan datang dari kami, mohon dimaafkan kepada Allah dan minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya menantikan dulu mau pergi takziah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.